Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu melanjutkan dari materi kemarin terkait dengan ekuitas. Tapi ekuitas di sini, kalau yang kemarin kan ekuitasnya kan terkait dengan modal diperoleh oleh perusahaan yang diperoleh dari penerbitan jumlah lembar saham ekuitasnya. Tapi untuk sekarang lanjutannya terkait dengan ekuitas yang diperoleh oleh pemegang saham, oleh perusahaan, oleh emiten, tetapi diperolehnya dari laba ditahan atau retained earning. Jadi komponen ekuitas itu kan sebenarnya kan pertama cakupan dari modal disetor. Modal disetor kan diperoleh dari ada saham biasa, ada saham preferen, sehingga ada selisih beli atau jualnya terhadap saham biasa atau saham preferen tadi disebut dengan agio atau agio saham. Ditambah dengan yang namanya laba ditahan dikurangi dengan saham ditambah dengan agio saham treasury. Nah, sekarang yang dibahas untuk hari ini yaitu terkait dengan yang namanya laba ditahan atau retained earning. Jadi dalam komponen ekuitas seperti yang saya bahas sebelumnya tadi, untuk perusahaan itu kan ada sumber utama itu tadi adanya bentuk saham, itu saham biasa maupun saham preferen. Itu bukti kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan, dan juga bentuk yang kedua yaitu terkait dengan laba ditahan, retained earning. Retained earning itu apa? Jadi setiap perusahaan itu untuk menunjukkan bahwa kinerja dia bagus itu ditunjukkan dengan adanya profit, dengan adanya keuntungan. Nah, keuntungan itu kan tidak semua dibagikan dalam bentuk dividen, tetapi ada berdasarkan hasil RUPS itu ada proporsi seberapa persen itu akan disisakan untuk perusahaan, untuk kinerja perusahaan selanjutnya. Nah, yang disisakan yang saldonya tadi disebut dengan saldo laba atau disebut dengan retained earning. Jadi nilai yang diinvestasikan oleh pemegang saham itu tercermin dalam modal disetor yang dijelaskan dalam sebelumnya tadi yang saya jelaskan. Sedangkan nilai yang didapatkan oleh perusahaan itu dalam menjaga roda bisnisnya itu disebut dengan earned capital, retained earning. Diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan. Jadi apabila retained earning tadi ini kan tidak dibagikan kepada pemegang saham, maka dia akan masuk dalam laba yang diinvestasikan ke perusahaan. Jadi disebut dengan saldo laba. Untuk bahasan selanjutnya terkait dengan restriksi atas saldo laba, yaitu tindakan untuk membatasi adanya laba ditahan. Ini tindakan untuk membatasi laba ditahan itu merupakan juga ada persetujuan dari Dewan Komisaris dalam apresiasi laba atau disebut dengan retained earning atau laba ditahan itu praktek yang sebenarnya itu bisa diterima. Syaratnya apa? Itu dengan diperkirakan dalam bagian modal memegang saham di neraca. Jadi berapa persen yang akan didistribusikan untuk laba ditahan itu jelas dan masuk dalam komponen neraca. Jadi istilah yang digunakan untuk menetapkan besarnya laba ditahan itu tidak dianggarkan berapa. Jadi tidak disediakan juga untuk dividen. Maka penganggaran ini digunakan untuk apa? Untuk misalkan digunakan untuk perluasan pabrik, untuk pelunasan hutang, atau untuk kepentingan yang lain di perusahaan. Maka jika tidak diperlukan lagi, maka masuk dalam kategori cadangan. Jadi di sini terkait dengan apresiasi laba, penggunaan laba itu untuk laba ditahan itu bahwa mengungkapkan untuk manajemen itu tidak bermaksud membagikan kekayaannya dalam bentuk dividen, entah itu dividen saham maupun dividen kas. Karena apa? Karena kayak itu akan diperlukan untuk perusahaan untuk tujuan khusus. Selanjutnya terkait dengan restriksi atas laba itu ada restriksi hukum, restriksi kontraktual maupun ada yang sukarela, ada dibatasi secara hukum. Misalkan di sini ada beberapa negara itu, misalkan kita gunakan di Amerika, itu melarang adanya pembelian saham oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah menerbitkan saham, dijual kepada investor,
Nah, karena misalkan sudah 5 tahun, ada kebijakan kalau di Indonesia, kalau sudah 5 tahun beredar, maka saham itu akan ditarik kembali dari peredaran atau disebut dengan treasury stock. Tapi kalau di Amerika kebijakan itu tidak boleh, kecuali kalau laba tersedia untuk dividen. Maka di sini laba ditahan atau itu jumlahnya sama dengan biaya setiap saham treasury yang diakuisisi atau untuk digunakan. Jadi di sini komponen laba itu harus ditahan. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk mengganti saham modal yang diakuisisi. Sementara seperti saham treasury. Jadi ada pencadangan terhadap jumlah laba yang sudah diperoleh oleh perusahaan. Itu berdasarkan aturan hukum. Yang kedua, berdasarkan restriksi kontraktual. Batasan secara kontrak. Jadi, secara kontraktual, misalkan ini kita kaitkan dengan tadi kan saham, kalau sekarang obligasi surat hutang. Jadi, untuk kontrak obligasi itu memuat untuk persyaratan bahwa untuk komponen laba ditahan, untuk jumlah tertentu itu harus digunakan setiap tahun selama umur obligasi. Jadi selama obligasi itu masih ada batas waktu atau belum jatuh tempo, maka harus ada bagian persentase tertentu yang masuk di komponen laba ditahan. Itu udah ada kesepakatan sebelumnya dengan ketika ada kesepakatan untuk menerbitkan obligasi. Jadi terkait dengan itu untuk penggunaan laba ditahan tadi itu sudah sesuai dengan ketentuan, sudah berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memberikan pinjaman dan juga yang menerbitkan obligasi. Terus yang ketiga terkait dengan restriksi sukarela. Restriksi sukarela itu apresiasi atau penggunaan saldo laba itu digunakan untuk tujuan khusus. Jadi untuk penggunaan tadi dibentuk untuk misalkan untuk pengembangan usaha, untuk pembayaran hutang dan sebagainya. Jadi untuk kepentingan perusahaan secara khusus. Itu untuk penggunaan dari saldo laba. Lanjut, jadi ada bagian yang akan dibagikan kepada pemegang saham itu dalam bentuk dividen. Dividen itu merupakan laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Jadi untuk entitas itu mengeluarkan dividen itu berdasarkan dari keputusan RUPS. Terus pertimbangan perusahaan memberikan dividen pertama ada ketentuan dalam perjanjian dengan kreditur. Jadi kreditur itu memperoleh keuntungan atas kepemilikan saham perusahaannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen. Yang kedua, kalau adanya syarat untuk pendirian perusahaan, itu apa? Keuntungannya dalam bentuk dividen, baik itu dividen saham maupun dalam bentuk dividen tunai. Yang ketiga, untuk memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi dengan adanya dividen tadi, retained earning yang tidak dibagi kan digunakan untuk ekspansi perusahaan. Menciptakan skema pembagian dividen yang stabil. Jadi misalkan dalam suatu periode perusahaan itu mengalami kerugian, maka dari untuk periode tersebut, kalau perusahaan tidak bisa membagikan dividen karena perusahaan itu rugi, maka untuk pembagian dividennya tadi bisa diambilkan dari saldo laba ditahan yang periode sebelumnya. Menciptakan bantalan untuk cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi untuk keperluan dividennya tadi itu difungsikan untuk kreditur, untuk memberikan kepuasan kepada kreditur karena telah meminjamkan atau karena telah memberikan modal dalam suatu perusahaan. Jadi untuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu bentuknya ada dividen kas, ada dividen saham, ada dividen untuk likuiditas dan juga ada yang disebut dengan dividen scrap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?